The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Perkenalkan, nama saya adalah Natasha Angelika Sianipar. Di sini saya akan berpresentasi dengan judul presentasi saya adalah kelangkaan menjadi inti masalah ekonomi. Pada saat ini saya akan menjelaskan 1. Pengertian kelangkaan, 2. Penyebab kelangkaan, 3. Jenis kelangkaan, 4. Dampak kelangkaan, 5. Contoh dan berita kelangkaan, dan yang terakhir adalah cara mengatasi kelangkaan. Pengertian kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Misalnya makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan ini lebih besar dibandingkan dengan sumber dayanya, yaitu tenaga kerja, modal, dan lainnya. Penyebab kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbarui, sehingga lama-kelamaan jumlah menjadi sangat terbatas. Contohnya, pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dipungkiri lagi bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Contohnya, banyak hutan gundul atau rusak akibat pembalakan liar maupun pembukaan lahan untuk ladang dan perkebunan. Contoh lainnya juga yaitu cara penangkapan ikan yang tidak benar, seperti penangkapan ikan dengan pukat harimau dapat merusak sumber daya alam. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan yang disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal, akibatnya sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Peningkatan jumlah manusia yang menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan, namun produksi alat pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahannya jumlah kebutuhan, sehingga terjadi kelangkaan. Jenis kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia. Sebagai contoh, terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas, seperti kemampuan berpikir ataupun keterampilan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber daya biotik berupa hewan dan tumbuhan, serta sumber daya abiotik yang berupa udara, air, tanah, iklim, dan bahan tambang. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir adalah kelangkaan sumber daya modal, yang berupa bahan baku, peralatan, gedung, mesin, keterampilan, bahkan kemauan, serta semangat juga boleh disebut sebagai sumber daya modal. Keinginan yang kuat menjadi pondasi membangun permodalan. Keinginan yang kuat dengan diiringi usaha dan kerja keras akan memunculkan peluang tersendiri untuk menjalankan suatu produksi. Dampak kelangkaan. A. Kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. B. Pengangguran meningkat. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula persediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. C. Kriminalitas meningkat.
Untuk memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar, diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha itu tidak akan menghasilkan nilai tukar. Ketika seseorang tidak dapat memuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar, lama-lama mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kondisi ini, berdampak pada potensi terjadinya kriminalitas. D. Angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan berdampak pada sulit majunya sebuah negara berkembang. Contoh dan berita kelangkaan. Salah satu contoh kelangkaan yang terjadi saat ini terutama di Sumatera Utara adalah langkanya bahan bakar minyak atau BBM. Dan salah satu beritanya adalah sejumlah daerah di Sumatera Utara alami kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM selama lebih dari sepekan terakhir. Kamis 14 Oktober 2021 dengan waktu 16.02 WIB. Pada hal ini, membuat masyarakat kelimpungan mencari SPBU yang masih memiliki stok BBM. Sebagian besar SPBU di Medan dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Utara mengeluh kekurangan stok BBM jenis premium dan biosolar. Pada area manajer PT Pertamina, Taufik mengungkapkan kekurangan pasokan BBM di sejumlah SPBU tersebut karena sempat terjadinya keterlambatan kapal tanker yang mengangkut BBM ke Sumut. Adanya keterlambatan kedatangan tanker, tapi sekarang sudah aman, kata Taufik saat ditemui Kamis 14 Oktober 2021. Dan juga ia menjelaskan beberapa hal yang lalu memang sempat terjadi keterlambatan kapal tanker, sehingga stok BBM yang ada harus didistribusikan sedemikian rupa sembari menunggu kapal tanker berikutnya sandar di terminal BBM Belawan. Ia mengatakan kapal tanker tersebut bermuatan 15.900 kiloliter. Dengan jumlah tersebut diperkirakan stok BBM aman untuk beberapa hari ke depan di Sumatera Utara. Pertamina terpaksa memperketat distribusi agar stok yang ada tak serta-merta dihabiskan, yang justru menimbulkan kelangkaan luar biasa di lapangan. Juga menampik bahwa kondisi yang terjadi saat ini disebut kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Apalagi setelah PPKM dilonggarkan pemerintah, konsumsi BBM di Sumatera Utara naik signifikan hingga 11%. Hal inilah yang membuat kondisi di lapangan seolah-olah BBM langka karena setiap kali BBM didistribusikan ke SPBU, seketika itu juga langsung habis. Selain itu, Pertamina Putra Niaga siap memberikan tambahan pasokan BBM untuk daerah-daerah yang mengalami peningkatan konsumsi, misalnya di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dengan penurunannya level PPKM, aktivitas masyarakat mulai meningkat dan seiring dengan itu telah terjadi kenaikan konsumsi BBM, katanya. Dia juga mengimbau agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu membeli BBM secara berlebihan. Dia juga memberikan 3 cara yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadinya kelangkaan. 1. Melakukan diversifikasi dan konservasi energi. 2. Memperketat sistem tata niaga dengan mekanisme tertentu sehingga tidak terjadi penimbunan atau penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi. 3. Memperbarui kerangka dan landasan dalam membuat kebijaksanaan tentang pengelolaan sektor hulu dan hilir migas berdasarkan Undang-Undang 1945. Mengatasi kelangkaan. Berikut adalah cara mengatasi kelangkaan. 1. Menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting. Menyusun skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan.
karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifat mendesak atau tidak. Alat pemuas ini harus dipenuhi. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini melimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasikan secara berlebihan. Kita perlu mengingat bahwa bumi dan seluruh kekayaan alam di dalamnya bukan warisan dari leluhur, melainkan merupakan pinjaman dari anak cucu dan cicit kita. 3. Memelihara kelestarian alam. Setiap hari ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang, kemudian diekspor sebagai barang mentah. Penebangan hutan secara besar-besaran akan membuat yang terjadi habitat hidup pohon ini akan menjadi gundul dan gersang. Dampak yang terjadi dari kondisi ini adalah bencana alam banjir, tanah longsor, dan kurangnya kandungan air dalam tanah. Maka diperlukan kesadaran manusia untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam ini dengan menemani atau meremajakan hutan kita kembali. 4. Pemanfaatan sumber daya pengganti. Ada 2 jenis sumber daya alam di bumi ini, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarukan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarukan persediaannya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka diperlukan sumber daya alternatif sebagai pengganti sumber daya ini. Sebagai contoh, minyak bumi berasal dari pelapukan fosil binatang purba yang terkubur berjuta-juta tahun yang lalu. Setelah berjuta-juta tahun dimanfaatkan, persediaannya akan menipis. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat di atas, ketersediaan minyak bumi sebagai sumber energi, maka dibuatlah sumber energi alternatif seperti biogas, biodiesel, dan lain sebagainya. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Untuk merespon kondisi ini, perlu diselenggarakan pelatihan tenaga kerja agar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menjadi maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. 6. Mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Mengelola sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Ketika pengelolaan sumber daya modal berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kelangkaan adalah hal pemuas kebutuhan dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya.